Balik lagi di Eleven Channel. Kali ini kita bakalan bahas tentang GUI, Graphical User Interface. GUI itu apa sih? Bikin kayak gini, ada sejenis program kayak gini yang kita bisa nginput sesuatu terus muncul sesuai dengan yang kita mau. Nah, jadi kayak gini. Sebenarnya banyak sih bahasa pemrograman yang bisa bikin kayak gini. Cuman kalau pakai di MATLAB, GUI-nya MATLAB ini lebih mudah dan praktis banget. Ini penjelasan tentang GUI atau guide. GUI builder atau guide merupakan sebuah graphical user interface yang dibangun oleh objek grafik seperti tombol. Jadi dalamnya nanti ada button, kotak teks, slider, dan lain-lain sebagainya. Nih, kan ini bisa dipencet-pencet nih. Nah, itu juga ngaruh tentang hasilnya. Terus unggulannya apa sih? Nah, di GUI MATLAB ini sudah ada fungsi-fungsi built-in yang siap dipakai. Jadi kita tinggal kasih button ini, button itu, terus tinggal masukkan scriptnya di dalam button biar terjadi sesuatu yang kita inginkan. Lalu ukuran yang dihasilkan relatif kecil dan kemampuan grafisnya cukup andal. Untuk menampilkan itu kalian bisa ketik guide di command window. Nah, yang blank ya. Oke. Setelah itu nanti akan tampil seperti ini, layout editor. Di sini untuk debuggingnya, jadi playnya. Terus ada ini property inspector, jadi ngedit properties di dalamnya. Nanti tombolnya itu kita tulis sebagai apa, terus warnanya apa, gitu. Terus fontnya apa, besar kecilnya seberapa, itu juga ada. Itu menu editornya. Terus alignment tool. Terus nah di sini nih komponen paletnya. Jadi paletnya itu ada buttonnya macam-macam nih. Nah, ini ada push button, ada radio button, edit text, slider, list box, axis, terus pop-up menu dan sebagainya. Nah, untuk apa push button? Seperti yang kita tahu, berarti buat ditekan nanti melakukan apa gitu ya. Radio button untuk yang milih-milihan ya, edit text buat ngedit. Nah, lebih jelasnya ini komponen di palette. Push button itu untuk apa? Menghasilkan tindakan jika diklik. Misal nih kita pencet OK, button OK, nanti akan menghitung luasnya berapa jika diketahui panjangnya sekian, lebarnya sekian. Terus untuk menghapus juga bisa. Jadi di dalamnya kita isi program untuk menghapus. Terus toggle button. Toggle button ini hampir sama kayak hapus button, cuman kesannya setelah diklik itu kayak apa ya, ke dalam gitu, jadi terlihat nggak kembali. Kalau push button habis diklik ya balik lagi, tapi kalau toggle button terlihat kayak ke dalam gitu. Kalau radio button buat milih ya. Kalau edit text dan static text, kalau edit text itu untuk masukkan atau memodifikasi suatu teks yang diinput dari keyboard. Nah, sedangkan satu teks hanya berguna untuk menampilkan tulisan, jadi tulisan aja nggak ada mananya. Tapi kalau edit text itu bisa kita nginput sesuatu. Misal nih kita mau bikin tentang ketika diinput jari-jarinya, nanti push buttonnya muncul luasnya, kelilingnya gitu. Nah, tempat inputannya itu kita namakan dengan edit text. Terus ada access untuk menampilkan sebuah grafik atau gambar, frames, jadi mengelompokkan beberapa kontrol-kontrol atau button-button yang berhubungan. Terus misal nih dalam satu tampilan itu ada luas dan keliling. Nah, satu kelompok tentang segitiga, terus persegi dan sebagainya gitu. Ada text boxes. Jika kita menyediakan beberapa pilihan mandiri atau tidak bergantung pada pilihan lainnya. Kalau radio button kan menandai satu pilihan dari beberapa pilihan yang ada, cuma ada satu. Kalau milih A berarti nggak bisa milih B, C, D. Nah, kalau check boxes itu bisa milih, misal mau angka 1 dan 2 itu bisa.
Terus ada slider yang buat geser-geser seberapa semangat kamu, nah kayak gitu. Terus ada pop-up menu, nah itu. Nah ini misal nih yang push button ini berlaku dengan yang lainnya ya. Jadi misal kita pencet yang push button terus kita namai dengan hitung, kita lihat properti inspektornya. Nah ini di dalamnya bisa kita lihat. Nah ini bisa kita edit-edit, misal namanya kita ganti, terus habis itu warnanya, terus fontnya, terus ukuran hurufnya, mau visible atau enggak dan sebagainya. Nah itu bisa kita edit di property inspector. Nah sekarang coba kalian bikin ini yang sama persis boleh, atau nanti kalian hias lebih bagus lagi itu bisa. Nah pertama itu kalian desain dulu, bikin dulu yang button-buttonnya, kemudian kalian masukkan fungsinya ini di function ya. Nah kalian masukkan, misal nih kayak yang tadi itu kan hitung ya, kalau di input jari-jarinya 7 maka luasnya berapa, kelilingnya berapa, itu akan muncul ketika button hitungnya dipencet. Nah kalau edit ini saya bikin untuk ngereset, jadi ngehapus karena bisa dimasuki lagi. Terus nah kayak gini. Itu tadi cuman contoh sederhananya ya, selebihnya kalian bisa buka-buka di referensinya. Kalau yang PPT-nya ini keseluruhan kalian bisa dapat di link description box. Untuk sumbernya juga nanti saya sertakan. Setelah itu kalian bisa belajar dari YouTube atau Google untuk lebih jauh belajar tentang MATLAB. Cuman itu sih, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung kita coba ya. Jadi untuk menampilkan GUI-nya bisa kita ketik create di command window. Nah ini akan nanti kalau baru create new GUI, karena saya sudah bikin itu, tinggal kita buka. Nah ini saya sudah bagiannya kayak gini. Terus ini sudah kasih judul, ini dan sebagainya. Yang saya bilang tadi, kalian bisa bikinnya dari sini, tinggal dibikin aja gampang. Terus untuk propertiesnya, nah bisa diklik 2 kali. Nanti saya pengen warnanya merah, ya sudah di sini warna merah. Lalu untuk fontnya, hurufnya dan sebagainya, terus penamaannya ini juga ada nih. Ini kan nama untuk ditampilkan. Nah kalau tag ini nama untuk kita panggil. Kita panggil gimana maksudnya? Kita panggil untuk kita tulis di scriptnya gitu. Nah ini wajib kita ingat. Oke. Terus itu kan tadi tentang properties dan masing-masing button ya. Nah untuk rumusnya sendiri, kita lihat di sini. Itu di function. Nah itu kan tadi ada tombol hitung ya, untuk mengeksekusi. Ketika kita tekan hitung, jari-jarinya akan terinput dan otomatis menghitung berapa luasnya, terus berapa kelilingnya. Jadi kita masukkan rumusnya di sini. Luasnya itu kan kalau luas lingkaran pi kali jari-jari kali jari-jari. Karena jari-jari itu di sini saya tuliskan jari. Lalu untuk keliling itu 2 dikali pi dikali jari. Nah di sana. Jangan lupa sertakan titik koma ya. Karena kita script di sini, dan untuk menampilkan hitungan. Terus setelah itu ada tombol edit untuk mengosongkan. Nah, di sini. Udah situ aja karena masih sederhana ya. Nah, untuk coba bisa pakai icon debu.
Nih, tinggal kita input misal jari-jarinya 7. Tekan hitung, nah muncul sendiri. Edit kan tadi untuk mengosongkan atau reset ya. Tekan, maka hilang. Tekan lagi misal. Terus udah sih itu aja, ini masih sederhana ya. Kita nanti bisa belajar lagi. Untuk belajarnya nanti ada referensi saya cantumkan, juga ada PPT saya tuliskan di description box. Juga kalian bisa belajar di luar itu pakai YouTube ataupun Google, cari bukunya atau kalian kembangkan sendiri. Udah sih itu aja, terima kasih. Bantu kami dengan like dan subscribe ya. Terima kasih.